Selamat malam, 8 hari lagi kita nantikan bersama debat perdana Pilpres 2024. Jadwalnya yakni Capres dan juga Cawapres. Ini sangat dinantikan pada tanggal 12 Desember 2023. Karena apa? Masyarakat ingin tahu bagaimana isi kepala dari kandidat calon presiden 2024. Karena temanya penguatan demokrasi, kemudian kumham, pemerintahan, itu yang akan dibahas ya Maria. Dan juga kebudayaan. Tentu itu akan menyakup nanti dari berbagai debat yang akan digelar oleh KPU. Tapi justru pertanyaannya juga sedang ramai saat ini, mengapa kemudian debat khusus Cawapres tersebut ditiadakan. Meskipun sudah ada statement dari pihak KPU, bukan ditiadakan, tapi porsinya saja yang nanti kemudian diatur. Ini yang nanti menjadi perdebatan juga di meja debat demokrasi. Kata KPU ada, itu ngawur yang bilang ditiadakan. Cawapres ada kok katanya Maria. Porsinya berbeda tapi kan. Nah itu dia kita akan substansinya bahas. Jadi seperti apa sebenarnya dan juga harusnya seperti apa. Sudah hadir sejumlah narasumber kami, kita akan bahas langsung. Tapi sebelumnya nanti kami juga akan libatkan mahasiswa dari Trisakti School of Management Jakarta. Ini teman-teman dari Multimedia Trisakti ya teman-teman ya. Boleh tepuk tangan yang meriah. Kita libatkan ini para Gen Z. Kami yakin teman-teman sudah riset siapa calon presiden 2024 yang srek sama hati dan untuk kemajuan bangsa ini. Langsung Makanya ya. gagasannya perlu diuji nanti di debat ya. Itu dia. Langsung saja kita akan perkenalkan satu persatu narasumber kami yang sudah hadir di meja catatan demokrasi. Sudah ada Bung Slamet Ginting, pengamat politik. Selamat malam Bung. Monggo mikrofonnya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah ada Bang Pipin Sopian, jubir Timnas Pemenangan Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini jarang-jarang ada di tengah Maria. Biasa kalau nggak di sisi kanan, sisi kiri. Malah paling ini dijadikan wasit, dijadikan juri Nah atau itu dia, gimana? narasi ke kiri apa ke kanan nih nanti nih? Bang Deddy Sitorus, jubir TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam Bang Deddy Sitorus. Selamat malam, Gaspol. Wih. Luar biasa. Kemudian di sebelah kirinya ada Bang Habibur Rahman yang rajin belusukan, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Selamat malam. malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga kehadiran ini wajah baru, wes kita tunggu. Gaspol juga nggak malam hari ini ya. Ada Bapak Muhammad Ruli Andi. Akrabnya disapa siapa Bang? Bang Ruli. Bang Ruli, siap. Pakar hukum tata negara. Selamat malam Bang Selamat Ruli. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke tengah dulu deh, boleh ke tengah. Tengah tuh biasanya antara ngademin atau manasin Bang. Bang Deddy, ini kemarin sempat menjadi pro dan kontra mengenai substansi dan juga format debat. Kabarnya KPU kan merangkul 3 paslon Bang ya, 1, 2, dan 3. Bagaimana usulannya? Apakah betul kemarin Cawapres itu kemudian tidak sendirian tapi didampingi jadinya Bang? Di waktu keempat dan juga kelima nantinya saat debat Capres dan juga Cawapres. Dari tim Ganjar Mahfud melihatnya bagaimana Bang Deddy Sitorus? Kalau saya yang pertama filosofinya dulu ya. Mengapa harus ada debat? Oke. Debat itu kan cara yang beradab untuk melihat pikiran, visi, sikap, posisi, ya, the core dari orang yang mau kita pilih menjadi pemimpin tertinggi di Republik Indonesia. Yang kepadanya keselamatan bangsa ini kita titipkan. Keselamatan rakyat kita titipkan. Demikian juga wakilnya yang harusnya punya kesetaraan. Ya, punya kesetaraan sehingga ketika yang namanya pemimpin tertinggi itu, kepala negara, kepala pemerintahan tidak bisa menjalankan tugasnya, maka wakilnya cukup kompeten, cukup capable untuk mengisi ruang itu. Karena ini kan untuk menjaga-jaga supaya tidak terjadi kekosongan kekuasaan maupun tidak adanya orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan. Nah ini dulu filosofinya. Di negara maju itu misalnya Amerika Serikat yang sudah punya tradisi debat calon itu cukup panjang, itu diserahkan pada satu lembaga independen yang terdiri dari akademisi, jurnalis, kemudian para pengamat, pakar dan sebagainya. Dan mereka membuat debat itu untuk melihat jeroannya calon tadi. Jeroan loh, bukan sekedar gimmick. Diksinya jeroan Bang ya, jeroan ya Bang ya. Melihat jeroan gitu. Karena kan kalau hafalan itu kan dengan mudah akan terlihat. Orang itu akan menguasai substansinya atau sekedar hafalan. Itulah makanya di Amerika perdebatan calon presiden itu sangat tajam dan dalam. Dan yang bertanya itu memang orang-orang yang paling kritis di negeri itu. Kenapa? Karena mereka mewakili keingintahuan publik apakah calon-calon ini memang orang yang layak
diberikan tongkat komando menjaga keselamatan rakyat dan bangsa yang 270 juta orang ini. Nah, sekarang kita kembali ke negara kita. Ya. Kita punya lembaga pelaksana pemilu namanya Komisi Pemilihan Umum atau KPU. KPU ini sebenarnya sudah diatur ya bahwa tentang debat pasangan capres dan cawapres pada Pilpres itu pada pasal 277 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di sana dikatakan dengan jelas dan tegas pemilu debat presiden 3 kali, debat wakil presiden 2 kali. Dan itu inline atau sejalan dengan peraturan KPU sendiri atau PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Jadi di sini saya kira sebenarnya sudah tegas dan gamblang. Tetapi kemudian kita mendengar banyak sinetron nih. Banyak sinetron ini ada pasangan calon yang sebenarnya mengusulkan. Lalu ada juga kisru ini kalau kami melihat dimulai oleh ketua KPU sendiri. Pasangan calon yang tadi mengusulkan saya tidak siapa? tahu, ini yang kisru nanti kan bisa ditanya salah satu mana yang itu. Yang jelas bukan dari pasangan Ganjar Mahfud. Ya. Di situ dikatakan oleh ketua KPU pada waktu itu bahwa debat presiden itu, debat wakil presiden itu juga akan dihadiri oleh calon presiden. Betul, didampingi. Hanya porsinya yang berbeda. Ini kan interpretasi terhadap PKPU yang semau gue. Ya. Lalu kemudian orang beropini merujuk pada pengalaman 2019. Ini lagi-lagi menurut gua kegagalan berpikir, logical fallacy. Ya, kita merujuknya ke yang buruk, sudah tahu salah. Merujuk pada masa lalu yang udah jelas-jelas nggak benar. Sama seperti MK kemarin. Kita merujuk keputusan perkara nomor 90 terhadap keputusan yang melibatkan hakim MK. Kita ini kok merujuk pada sesuatu yang busuk, pada sesuatu yang tidak lurus, pada sesuatu yang memang tidak baik. Bukankah kita sedang merencanakan masa depan? Harusnya mari kita berdebat. Saya justru kasihan dengan Gibran. Kenapa? Karena kemudian dia menjadi objek bully. Padahal saya yakin dia mampu untuk ikut berdebat. Siap juga Bang dia. Bang. Menurut saya siap. Orang jadi wakil presiden saja siap, masa cuma debat nggak siap? Kan? Kenapa? Ya, kan kasihan. Kenapa justru hanya Gibran Bang yang kemudian Anda Kita nggak tidak usah diuntungkan berpura-pura dalam lah. isu Kamu inilah? ngajarin saya ngomong apa ya. Saya bukan orang munafik. Pada hari ini yang kemudian menjadi bulian publik itu adalah Gibran. Seolah-olah dia anak kecil yang tidak akan mampu berhadapan dengan profesor, dengan wakil ketua DPR. Menurut saya itu sangat merendahkan Gibran. Tapi boleh sampai situ dulu Bang, karena sudah mention nama Gibran Raka Buming Raka, kita berikan kesempatan untuk Bang Habibur Rahman. Iya. Bentar dulu dong, aku belum sampai, aku cuma mau Oke, bilang. lanjut singkat, Ini Bang. Intinya, menurut saya hanya bisa diluruskan dengan KPU kembali pada aturan yang benar. Udah deh KPU, jangan tambah kecurigaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini. Pakai dasarnya Bang, Iya PKPU itu, dong, Bang, ya? udah Siap. kembali aja yang benar. Kan kemarin dibilang akan disepakati lagi. Jangan kita tambah bara Oke. ke politik yang sudah sangat panas ini. Baik Bang Deddy, sampai situ Tadi dulu Bang Deddy. disebut Bang Habibur Rahman. Rahman. Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa debat itu adalah aturan main yang merupakan bagian penting dalam undang-undang. Ya, tadi disebut di pasal 277 juga sebenarnya di 275 ya. Jelas debat itu bagian terpenting, bahkan di penjelasannya dibikin detail. 3 capres, 2 cawapres ya. Begitu juga di aturan yang turunan di bawahnya yang lebih spesialis yaitu PKPU pasal 50 ya. Nah, dari pengalaman saya memang ya KPU itu selalu melibatkan paslon dan berkonsultasi dengan DPR dalam merumuskan aturan yang lebih detail lagi. Ini sudah ada undang-undang, lalu ada PKPU. Yang sedang dibicarakan dan sedang dibahas ini adalah tatipnya, tata tertib. Nah disitulah muncul berbagai wacana, brainstorming ya, termasuk adanya usulan. Sudah dikonfirmasi itu adalah usulan dari paslon 1 soal kehadiran pasangan ini ya, paslonnya ya. Dari saat Amin debat, Bang. ya. Iya,
kok kayak kaget dari kemarin kan sudah dibahas itu. Enggak, ya ini kan? ekspresi supaya abang lebih menjiwai. Ini enggak Abang lebih menjiwai gimmick juga ini Pin. menjelaskannya. Ya kan? Tapi Ya kan, tapi bukan bagian sinetron bang. Bukan kita nanti dulu. bukan bagian nanti dulu. drakor. Bukan. Biar Lanjut, biar jelas lanjut, ya kan. Lanjut bang, lanjut. Kalau kami intinya justru kami ingin sekali Mas Gibran ini mendapatkan sebanyak mungkin kesempatan untuk berdebat. Kenapa? Kalau Pak Prabowo kan orang sudah banyak mengikuti pidato-pidato beliau ya kan. Ikut Pilpres sudah 3 kali. Berdebat sudah berapa kali debat dan sudah tahu gagasan-gagasan besarnya Pak Prabowo. Mungkin yang update-update-nya tinggal ditunggu saja. Tapi kalau Mas Gibran kan baru sekali maju wali kota, ya sekarang adalah kesempatan emas gitu loh. Jadi tadi kata Bang Deddy, ya kami sih dalam situasi psikologis yang sangat menyenangkan, ya. Dianggap underdog itu menyenangkan sekali, terutama bagi anak-anak muda ya. Dibully, diremehin, direndahin, itu hal yang sangat-sangat justru memicu adrenalin kami, ya anak-anak muda ini ya, untuk bisa bangkit menunjukkan kualitasnya, gitu. Dan itu yang sebetulnya kami tunggu-tunggu sebagai tim ses ya, sebagai sebagai tim kampanye, kami menginginkan kesempatan yang banyak nih buat Mas Gibran untuk tampil, menonjolkan segala kemampuannya sampai ke hal-hal detail, bukan sekedar gagasan, bukan sekedar visi misi program, tapi eksekusi. Nah, jadi karena gini Mbak, kampanye ya debat bagian dari kampanye adalah kita menyampaikan gagasan-gagasan, tapi yang dinanti dan dilihat rakyat adalah bagaimana implementasi gagasan-gagasan itu dengan mengacu kepada track record nanti masing-masing. Nah, itu yang akan dilihat oleh rakyat, kesesuaian antara pernyataan dengan perbuatan, ya kan? Dengan apa yang dikatakan, dengan apa yang sudah dikerjakan. Nah, itulah yang saya pikir ya, kita confidence menghadapi tokoh-tokoh besar Gibran, ini. ya? Super siap, sangat-sangat siap ya menghadapi debat ini. Ada usulan dari tim pasangan Prabowo Gibran pada saat rapat dengan KPU? Kenapa? Ada usulan dari tim Prabowo Gibran usulan pada saat masing-masing rapat banyak, dengan KPU? ada berapa item dan besok pun masih ada sekali lagi rapat mungkin ya. Besok itu hari Rabu itu ada rapat lagi dengan KPU. Di antaranya bagaimana waktunya kalau bisa durasinya bisa lebih panjang, ya kan, sehingga bisa lebih mengeksplorasi penyampaian gagasan-gagasan dengan tidak mengurangi porsi perdebatannya, saling saling klarifikasi, saling konfirmasi. Menurut kami itu sama-sama penting. Tetapi jadi bukan pemaparan saja ya, bukan hanya pemaparan. Belajar dari 2 pilpres kemarin, 3 pilpres kalau kami ya kan, kadang-kadang ketika kita di puncak penasaran menunggu apa yang akan dikatakan, waktu habis. Kan ini kan agak konyol. Kita 5 tahun sekali. Ya? Gantung bang. Iya kan, ini kan continue bang. Ini kan urusan 5 tahun sekali bos. Ya kan, ini pesta besar yang melibatkan ratusan juta orang. Ya, orang itu melihat semua nih panggungnya akan seperti apa. Nah begitu selesai kok diselenggarakan, kok dibatasi dengan waktu yang terlalu singkat. Jadi tapi Bang Habibur Rahman sejujurnya kami agak kaget ketika Bang Habibur Rahman mengatakan Gibran kami ini merasa kok underdog ya. Kok ngerasa dipandang sebelah mata Bang sejauh ini? Kenapa dari enggak, saya kan meneruskan, saya mengkonfirmasi yang disampaikan oleh Bang Deddy ya kan, Gibran dibully, dianggap nggak sanggup berdebat dengan profesor dan wakil ketua DPR. Menurut kami nggak ada masalah, kita juga pernah muda ya. Mengapa muncul isu itu ya Bang ya? Ya jangan tanya ke saya. Menurut ya Anda? Kan, bukan. Anda kok tanya ke saya, tapi bagaimana kami menghadapinya ya, menurut kami kita semua punya pengalaman ya. Ketika kita muda, kita diremehkan, justru kita tertantang. Saya itu Mbak ya, justru merasa episode tercerdas dalam hidup saya itu ketika saya semester 5 sampai usia kira-kira 40 tahun. Saat itu ya, kita sebagai intelektual muda banyak ketemu hal-hal baru, prinsip-prinsip pemikiran baru. Kita cari profesor yang paling pintar, paling jago untuk kita tantang debat. Gitu kan, di seminar apapun kita datangi. Gitu loh. Itulah usia-usia emas kecerdasan kita ya.
sebagai manusia sebetulnya di usia mulai kita mengenal sistematika berpikir kritis, ya kuliah itu kan dapatnya kan, sampai 40 tahun. Menurut saya itu justru itulah yang terjadi sama Mas Gibran saat ini, 36 tahun. Saya pikir puncak-puncaknya nih, kalau diadu berdebat, saya pikir apalagi beliau sudah ada pengalaman. Itu dia sangat siap ternyata untuk Gibran, sebagai bahkan juga wali kota untuk, ya. Ya, oke. Eksekusinya juga beliau pengalaman gitu loh. Jadi sangat-sangat siap. Sangat-sangat siap. Bang Pipin, artinya kalau kemudian dari kubu 01, dari kubu 03 siap, kemudian 02 juga siap. Betulkah usulan ini muncul dari Anda? Jadi ini harus kita buka ya, bahwa karena tadi Bang Habibur Rahman tidak fair ya, bahwa di rapat itu yang kami pahami, ya saya baca dari notulensi tim kami bahwa yang mengusulkan bahwa dari 02 itu mengusulkan debatnya adalah pemaparan visi misi saja. Itu yang ditolak oleh kami. Jadi kalau beda dong debat sama presentasi. Jadi saya kira sejak awal menurut saya itu yang tidak diungkap tadi. Jadi, Keluar dari mulut siapa itu Bang? dari tim 02. Siapa ya, namanya Bang? Perwakilannya siapa Bang? Saya kira tidak baik, saya kira nanti silakan saja dicek ya bahwa itu adalah usulan memang dari 02. Dan yang kedua, Betul, saya selesaikan dulu. notulensi, Saya gitu. selesaikan dulu. Saya Oke. selesaikan dulu. Yang kedua, bahwa misalnya dikatakan 01 mengatakan bahwa ketika debat itu dihadiri, kalau cawapres dihadiri oleh capresnya. Tetapi itu bukan dalam satu stage panggung yang sama. Kalaupun mau hadir silahkan, tapi sebagai audiens. Jadi kita ingin mengatakan bahwa ikuti undang-undang, ada debat capres, cawapres ya. Di situ 3 kali capres, 2 kali cawapres. Kemudian kalau mau hadir capresnya monggo. Tapi bukan mendampingi ketika debat yang diwacanakan oleh Kehadiran mohon bukan maaf. keterlibatan dalam debat gitu ya? Betul, Oke. itu yang disampaikan secara tegas. Jadi saya kira itu firm saya kira. Dan mohon maaf saya kira sama dengan Bang Deddy Sitorus. Ini kan muncul karena konsep yang dikembangkan oleh teman-teman di KPU yang mengatakan bahwa nanti kalau debat cawapres, kemudian capresnya hadir mendampingi, porsi buat cawapresnya lebih banyak. Saya katakan kok seakan-akan ada yang aneh gitu. Ada apa yang ditakutkan gitu. Kan dia bukan lagi anak-anak, capres-cawapres itu harus didampingi ketika berdebat seperti ini. Saya kira Bang Habibur Rahman juga Bang Deddy Sitorus tanpa harus didampingi siapapun, kita datang masing-masing. Jadi kayak ban Apalagi serep ya? saya kira, apalagi ini Setuju adalah sekali. capres-cawapres. Capres-cawapres itu harus dibedah. Dia nanti kalau ada terjadi apa-apa dengan capres, dia akan menggantikan posisi capres atau posisi presiden. Jadi bagi kami adalah bahwa kita ingin ketika perdebatan itu kita clear. Berikan penilaian yang fair bagi semua. Ya, ini kenapa sih yang membuat ini rancu? Kenapa perdebatan, debat menuju debat? Jadi memperdebatkan konsep debat ini kenapa terjadi sebetulnya? Karena ada presiden, saya katakan. Presidennya apa? Ketika sebelum pendaftaran MK berubah. Kenapa emang MK Ya. kenapa? Saya katakan itu, saya belum selesai. Jadi Bang Habibur Rahman tenang saja. Oke, dilanjut, Jadi Bang tenang Pipin, saja. langsung. Jadi tenang saja Bang. Jadi ketika orang melihat mau menjadi cawapres, peraturan MK dirubah. Ketua MK kemudian diberikan sanksi. Kita khawatir, ini saya kira early warning buat teman-teman di KPU. Jangan sampai ketika seakan-akan ada pihak-pihak yang mestir untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Ketika misalnya ya atau kerugian terhadap orang tertentu. Jadi bagi kami adalah ayo KPU fair, Oke. jangan buat aneh, jangan membuat perlakuan yang berbeda Oke. ya. Lakukan debat capres, cawapres sesuai dengan undang-undang per KPU sehingga apa? Masyarakat tahu siapa capres yang terbaik, siapa cawapres yang terbaik Oke. untuk rakyat Bang Indonesia. Habibur Bang Rahman. Habib betul? Sempat Ini- ada usulan ini untuk jadi kita Notulensi yang mana pemaparan Bang saja ini, Bang? Jadi Kami gini. agak-agak bingung nih. Notulensi yang ada 2 versi notulensi nih Bang. Yang benar Jadi versi gini, Amin atau Prabowo pertama Gibran? soal putusan MK, kalau dibuka lagi kita klarifikasi lagi, nggak ada masalah, ya kan? Kita katakan, terutama setelah kita mengikuti putusan 141 jelas kok. Di situ disebut bahwa argumentasi pemohon bahwa ada intervensi dalam perkara 90 tidak dapat dibenarkan. Itu clear.
bahwa argumentasi pemohon bahwa perkara 90 menit mengakibatkan ketidakpastian hukum tidak dibenarkan. Itu 8 hakim MK tanpa saudara Anwar Usman yang memutuskan. Kita bahas debat Jadi boleh, kalau ngomong putusan MK sudah basi, Bos. Ya, oke, Sudah kita balik ke debat, dibantah dengan 8 hakim MK tanpa Anwar Usman. Perkara Kalau dibilang 141. basi mungkin itu akan menjadi Iya. studi Saya belum anak-anak potong. muda ini nanti yang Iya. suka hukum tata oh, negara. Oh ya tentu. Itu ada dalam Anak-anak muda catatan sudah baca sejarah. putusan MK, sudah tahu betapa buruknya, betapa rendahnya derajat penegakan keadilan dalam putusan MK. Ya. Jadi kalau Anda mau meluangkan waktu membaca putusan MK, membaca putusan nomor 141 sudah clear ya, perkara 90 nggak ada masalah. Ya. Tapi Kalau soal mau usulan dibuka debat, sendiri, usulan debat belum terjawab. ya makanya, Jawab sesaat lagi. ini kan harus jeda kita dulu, ngomong hanya chat MK, Demokrat mereka Indonesia. ngomong Nggak saya apa-apa nggak ya. bisa. Durasi, Bang, kita tahan dulu ya. Mohon izin ditahan dulu Bang.